Halo semua, selamat datang kembali di channel MR9. Dan di video kali ini gue akan membawakan sebuah alur cerita film yang berlatar di era cowboy. Film ini berjudul News of the World. Film ini bercerita tentang perjalanan seorang mantan tentara perang yang harus menempuh jarak sekitar 640 km demi mengantar seorang anak yatim piatu yang terlantar. So, nggak usah banyak bacot di awal, langsung aja kita bacotin filmnya. Ini dia News of the World. Cerita dimulai pada tahun 1870 di kota Wichita Falls, Texas, Amerika Serikat. Terlihat seorang pria tua sedang membacakan berita koran di hadapan banyak orang. Pria tua ini bernama Kapten Kidd. Kapten Kidd adalah seorang mantan prajurit perang pada saat Perang Saudara 5 tahun yang lalu. Saat ini ia bekerja dengan membacakan berita koran dari satu kota ke kota lainnya, karena kan dulu informasi sangat sulit buat didapat. Keesokan harinya, Kapten Kidd akan melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya, yaitu Red River. Namun di tengah perjalanan ia melihat sebuah kereta kuda yang rusak. Dan gak jauh dari situ ia melihat seseorang berkulit hitam yang tergantung. Kemudian ia melihat seorang anak kecil yang berlari ketakutan. Setelah berhasil ditenangkan, Kapten Kidd mencoba bertanya, tapi anak kecil ini nggak bisa berbahasa Inggris. Terungkap bahwa anak kecil ini berasal dari suku Indian Kiowa. Lalu Kapten Kidd menemukan sebuah surat atau dokumen di dekat kereta kuda yang rusak tadi. Tak lama kemudian datang segerombolan tentara berkuda yang sedang berpatroli. Di situ Kapten Kidd diperiksa dan ia menjelaskan tentang dokumen yang ia temukan. Dokumen itu berisi perintah pengiriman anak kecil ini ke kota Castroville, Texas. Di surat itu juga tertulis nama anak ini adalah Johanna Leonberger. Tapi sayangnya orang yang mengantarnya digantung hanya karena berkulit hitam. Pada zaman itu rasis masih sangat merajalela, di mana orang kulit hitam dianggap lebih rendah daripada orang kulit putih. Kemudian letnan itu mengarahkan Kapten Kidd menuju kota Red River untuk membawa Johanna ke pusat komando yang ada di sana. Setelah mengubur jasad pria yang digantung tadi, mereka berdua pun berangkat. Malamnya saat sedang beristirahat, Kapten Kidd kembali membaca dokumen tentang Johanna. Terungkap bahwa sebenarnya keluarga asli Johanna itu dibantai oleh suku Indian Kiowa 6 tahun yang lalu. Ayah, ibu, dan saudarinya dibunuh oleh suku Indian Kiowa. Nah, mungkin karena Johanna saat itu masih kecil, jadi mereka membawa dan merawatnya. Alhasil Johanna tumbuh besar di lingkungan suku Indian Kiowa. Terus 3 minggu yang lalu, Johanna ini ditemukan oleh tentara yang mengusir suku Indian Kiowa dari pemukiman mereka. Dan kabarnya Johanna masih mempunyai keluarga, yaitu om dan tantenya yang tinggal di kota Castroville. Esoknya sampailah mereka di kota Red River. Di sana Kapten Kidd membawa Johanna ke pusat komando. Petugas yang ada di pusat komando itu menjelaskan bahwa yang bisa membantu Johanna kembali ke keluarganya adalah agensi Indian. Tapi sayangnya agensi yang bertugas baru tiba 3 bulan lagi. Kemudian Kapten Kidd menemui temannya yang tinggal di daerah itu. Kapten Kidd berencana menitipkan Johanna di sini sampai agensi itu datang. Lalu Kapten Kidd seperti biasa kembali bekerja dengan membacakan berita di depan warga yang ingin mendengar. Setelah acara selesai, tiba-tiba teman Kapten Kidd mendatanginya dan bilang kalau Johanna kabur. Mereka pun berpencar mencari Johanna dalam kondisi hujan deras. Lalu Johanna ditemukan di pinggir sungai sedang berteriak-teriak memanggil sekumpulan suku Indian Kiowa yang lewat di seberang sungai. Johanna pun berhasil ditenangkan dan dibawa kembali ke rumah. Setelah kejadian tadi, Kapten Kidd akhirnya memutuskan untuk mengantarkan Johanna ke om dan tantenya di kota Castroville yang berjarak 640 km jauhnya. Keesokan harinya mereka bersiap untuk memulai perjalanan. Temannya memberikan sebuah pistol kepada Kapten Kidd untuk jaga-jaga, karena perjalanan ke Castroville sangatlah berbahaya.
Singkat cerita, mereka sampai di kota Dallas. Di sana, Kapten Kit menginap di penginapan milik temannya. Temannya itu ternyata bisa berbahasa Kiowa. Ia menjelaskan kepada Yohana rencana Kapten Kit yang mau membawanya ke om dan tantenya di Castroville. Malam harinya, Kapten Kit kembali tampil sebagai pembaca berita koran. Setelah acara selesai, Kapten Kit dihampiri oleh 3 orang. Setelah basa-basi sedikit, 3 orang itu ternyata berniat membeli Yohana seharga $100 untuk dijadikan budak. $100 di zaman itu tentu bukan jumlah yang sedikit, tapi Kapten Kit menolak. Terjadi sedikit keributan di antara mereka sebelum akhirnya petugas datang. Lalu 3 orang tadi pun diamankan. Merasa kondisi tidak aman, Kapten Kit dan Yohana bergegas pergi dari sana malam itu juga. Paginya 3 orang tadi dibebaskan dan mereka langsung mengejar Kapten Kit dengan kuda mereka. Walaupun Kapten Kit dan Yohana udah berangkat dari tadi malam, tapi mereka kesulitan karena mereka menggunakan kereta. Parahnya di jalan menanjak, kereta mereka malah nyangkut. Itu membuat mereka berdua mau gak mau harus bergegas kabur dari sana. 3 orang tadi pun sampai di bawah bukit dan mereka langsung menembaki Kapten Kit. Baku tembak pun terjadi. Kapten Kit yang pada dasarnya mantan tentara mempunyai sebuah ide. Ia naik ke atas bukit yang lebih tinggi. Lalu ia menggelindingkan sebuah batu besar, dan itu berhasil memancing salah satu dari mereka untuk keluar. Lalu Kapten Kit mampu membunuhnya. Sadar pelurunya makin menipis, Kapten Kit menyuruh Yohana untuk kabur sejauh-jauhnya membawa kuda, dan ia akan menahan musuh mereka yang tersisa. Yohana ternyata tidak kabur. Ia kembali dengan membawa uang koin. Ia kemudian mengisi selongsong peluru burung dengan uang koin, supaya bobotnya lebih berat dan bisa menembus badan. Lalu Kapten Kit berpura-pura kehabisan peluru dan seolah-olah menyerah. Mereka pun termakan jebakan. Salah satu dari mereka berhasil Kapten Kit bunuh. Sekarang tersisa 1 orang lagi. Setelah berhasil membunuh orang terakhir, mereka berdua beristirahat. Esoknya di perjalanan mereka saling belajar bahasa mereka masing-masing. Guto. Singkat cerita, sampailah mereka di kota bernama Ired County. Tak lama kemudian mereka dihadang oleh sekelompok orang yang mengaku menguasai wilayah itu, dengan pemimpin mereka bernama Tuan Fairley. Kapten Kit memperkenalkan dirinya dan pekerjaannya sebagai pembaca berita. Lalu Tuan Fairley memaksa Kapten Kit untuk membacakan berita kepada penduduk Ired County agar dia bisa lewat. Sorenya terlihat Kapten Kit sedang bersiap-siap untuk tampil nanti malam. Di situ ia juga berbincang sedikit dengan salah satu anak buah Tuan Fairley yang bernama John. Di situ John curhat tentang saudaranya yang ditembak Tuan Fairley hanya karena banyak omong. Singkat cerita, malam pun tiba. Kapten Kit disuruh untuk membaca koran terbitan Tuan Fairley yang isinya pencitraan dirinya sebagai pengusaha kulit kerbau dan orang hebat yang membantai suku Indian. Kapten Kit ragu apakah ia harus membaca koran dari Tuan Fairley yang isinya pencitraan atau membaca berita yang sudah ia siapkan. Lalu Kapten Kit memutuskan untuk membaca berita yang udah ia siapkan, di mana berita itu menceritakan tentang pemilik tambang yang tamak dan gak peduli dengan pekerjanya. Suatu hari, sekitar 30 orang berangkat ke tambang batu bara. Namun naas tambang itu kebakaran dan menewaskan 19 orang pekerja, dan hanya menyisakan 11 orang. Pemilik tambang yang tamak gak peduli dengan pekerjanya, ia hanya peduli dengan uangnya saja. Lalu 11 orang yang selamat itu memberanikan diri untuk memberontak. Mendengar cerita itu, Tuan Fairley marah, seakan-akan cerita itu menggambarkan dirinya yang adalah seorang pengusaha kulit kerbau yang tak peduli dengan para pekerjanya. Ditakutkan nanti para pekerjanya berani memberontak untuk melawannya. Tuan Fairley pun menghentikan cerita itu dan keributan terjadi. Saat Kapten Kit terpojok, tiba-tiba Yohana menembak Tuan Fairley dan membuatnya tewas.
Saat salah satu anak buahnya akan membunuh Yohana, John tiba-tiba datang dan malah membunuh rekannya sendiri. Mungkin John masih dendam dengan kematian saudaranya yang dibunuh Tuan Fairley. John pun ikut dengan Kapten Kidd dan Yohana. Di persimpangan, John menawarkan diri untuk ikut Kapten Kidd supaya bisa membantunya. Tapi tawaran itu ditolak dengan halus oleh Kapten Kidd. Di tengah perjalanan, roda kereta mereka mengalami kerusakan, ditambah remnya yang blong. Alhasil membuat kereta kuda mereka terjun bebas. Beruntung Kapten Kidd dan Yohana berhasil melompat. Karena kejadian tadi, mau nggak mau mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah cukup jauh berjalan, Kapten Kidd mendengar suara kuda di balik bukit. Saat dilihat, ternyata itu adalah badai pasir. Di situasi mencekam itu, Kapten Kidd berusaha mencari Yohana. Tak lama kemudian, segerombolan suku Indian Kiowa lewat. Kapten Kidd awalnya sedih karena ia mengira bahwa Yohana akan ikut dengan mereka. Tapi ia kembali senang, ternyata Yohana datang dengan membawa kuda pemberian kepala suku Kiowa. Singkat cerita, sampailah mereka di kota Castroville, tempat om dan tantenya tinggal, yang juga memiliki ladang yang lumayan luas. Di sini tantenya bercerita bahwa ibunya Yohana adalah saudarinya. Dulu mereka sempat melarang ayah dan ibu Yohana untuk tinggal di Hill Country, karena itu adalah wilayah rawan sebab banyak suku Indian Kiowa di sana. Tapi ayah dan ibunya Yohana tetap kekeh, dan alhasil terjadilah pembantaian tragis 6 tahun yang lalu. Di sini om dan tantenya malah ingin menjadikan Yohana sebagai pekerja di ladang mereka, bukan memberikan pembelajaran sesuai dengan usianya, karena mereka tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak sekecil Yohana. Namun di situ Kapten Kidd nggak bisa berbuat apa-apa. Dan dengan berat hati Kapten Kidd meninggalkan Yohana yang dia mematung. Wajar, karena Yohana rela meninggalkan sukunya demi bersama Kapten Kidd. Tapi di sini Kapten Kidd malah pergi meninggalkannya. Tapi Kapten Kidd juga nggak salah, karena tujuannya dari awal memang mengantarkan Yohana ke keluarganya. Dari situ mereka berdua pun berpisah. Lalu Kapten Kidd kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kembali ke rumahnya yang terlihat tidak terawat. Terungkap bahwa istri Kapten Kidd sudah meninggal 5 tahun yang lalu karena sebuah penyakit. Di saat Kapten Kidd masih berperang, Kapten Kidd mengetahui istrinya meninggal lewat surat yang ia terima. Dan setelah perang berakhir, Kapten Kidd menjadi pembaca berita yang berkeliling kota untuk sejenak melupakan kesedihannya. Karena tak ingin kehilangan orang yang ia cintai untuk kedua kalinya, seperti ketika ia sangat rindu dengan istrinya, ia malah jauh di medan perang. Kapten Kidd memutuskan untuk mendatangi Yohana. Sampainya di sana terlihat kaki Yohana yang diikat. Om dan tantenya beralasan bahwa Yohana tidak ingin bekerja, karena emang dari awal mereka tidak menginginkan Yohana, melainkan pekerja. Kapten Kidd pun meminta maaf kepada Yohana. Let Johanna go? Yes. If that's what you want. Dan Yohana pun memaafkannya. Dan film diakhiri dengan memperlihatkan Yohana yang sedang membantu Kapten Kidd di sebuah acara. Dan film pun selesai.